Ternyata Rasul Paulus minta didoakan juga. Hal ini dikatakannya karena ia sadar betapa pentingnya dukungan doa jemaat dalam ia menjalankan tugasnya memberitakan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Kita merenungkan firman Tuhan, dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Doakan Hamba Tuhan. Sebagai jemaat, kita seringkali meminta dukungan melalui hamba Tuhan dengan doa-doanya. Dan hal ini kita lakukan karena kita merasa butuh dukungan iman dari orang yang lebih dekat dengan Tuhan, dengan orang yang jauh lebih beriman dari kita. Tetapi firman Tuhan menasihati kita untuk saling mendoakan. Ternyata hamba Tuhan juga butuh dukungan doa dari jemaatnya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang kedua. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang kedua. Selanjutnya, saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ternyata Rasul Paulus minta didoakan juga. Hal ini dikatakannya karena ia sadar betapa pentingnya dukungan doa jemaat dalam ia menjalankan tugasnya memberitakan firman Tuhan. Semua itu untuk kemajuan tugas pemberitaannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dalam menjalankan tugas tersebut, ternyata banyak sekali pengacau dan orang-orang jahat yang ingin menghambat pemberitaan Injil Kristus. Ada bukti betapa berkuasanya doa jemaat bagi hamba Tuhan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ketika Rasul Petrus dipenjara karena pemberitaan Injil yang ia kerjakan, jemaat dengan tekun dan setia mendoakannya kepada Allah. Dan hasilnya, Allah mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Petrus sedang tidur di antara dua orang prajurit dengan tangan yang terbelenggu rantai dan penjagaan yang ekstra ketat. Tidak ada jalan keluar untuk bebas dari tahanan itu. Tetapi ada doa yang berkuasa yang dinaikkan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Tuhan mengutus malaikatnya. Pelajaran yang kita dapat dari peristiwa ini. Petrus yang sudah siap mati demi Injil, di mana ia tidur dalam penjagaan yang ketat. Ini adalah gambaran dari gabungan dari penyerahan diri Petrus atau rasa percayanya pada Tuhan, dan juga doa jemaat yang memiliki kuasa yang dahsyat. Demikian juga Paulus meminta dukungan doa dari jemaat, dan semuanya ini untuk dukungan dalam tugas pengabaran Injil Kristus, supaya Tuhan dimuliakan dan banyak orang diselamatkan. Jadi, jangan lupa sisipkan dalam doa saudara untuk hamba Tuhan di mana Anda bergereja, karena doa jemaat sangat dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan, dan
doa-doa tersebut memiliki kuasa yang dahsyat. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Doakanlah Hamba Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwa seringkali kami meminta doa dari hamba-hamba Tuhan. Dan firman-Mu kali ini mengingatkan kami untuk kami juga mendoakan hamba-hamba Tuhan di gereja kami masing-masing ya Bapa. Tuhan berikan mereka kekuatan dan hikmat Tuhan untuk dapat terus mengajar umat-Mu sehingga kami dapat terus bertumbuh melalui pengenalan akan firman Tuhan yang disampaikan di gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami umat-Mu di seluruh dunia ini dapat terus bertumbuh dan sepakat untuk dapat terus mengabarkan firman Tuhan sehingga keselamatan itu dapat menjangkau banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu.